Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita kembali lagi boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kita di pagi hari ini dengan judul Tuhan menyediakan makanan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi ini. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Tuhan menyediakan makanan. Dan ayat firman Tuhan Kejadian 2:9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan telah memperlengkapi manusia dengan sarana yang berlimpah untuk memuaskan selera yang alami. Dia telah menyebarkan di hadapannya dalam hasil bumi berbagai jenis makanan yang berlimpah, yang enak rasanya dan bergizi bagi sistem. Dari jumlah tersebut, Bapa Surgawi kita yang baik mengatakan bahwa kita dapat makan dengan bebas. Kita dapat menikmati buah-buahan, sayuran, biji-bijian tanpa melakukan kekerasan terhadap hukum keberadaan kita. Makanan ini yang disiapkan dengan cara yang paling sederhana dan alami akan menyehatkan tubuh dan mempertahankan kekuatan alaminya tanpa menggunakan daging-daging. Orang-orang yang terbiasa dengan makanan lezat yang sangat merangsang mempunyai selera yang tidak alami, dan mereka tidak langsung dapat menikmati makanan yang biasa dan sederhana. Perlu waktu untuk mengembalikan cita rasa menjadi normal dan supaya lambungnya pulih dari penyalahgunaan yang dideritanya. Tetapi mereka yang tekun dengan penggunaan makanan yang menyehatkan, selang beberapa waktu kemudian akan merasa lezat. Cita rasanya yang halus dan nikmat akan dihargai, dan itu akan dimakan dengan kenikmatan yang lebih besar daripada makanan mewah yang tidak menyehatkan. Jadi makanan menurut Alkitab untuk manusia adalah buah-buahan, seperti ayat tema kita hari ini mengatakan. Dan itu kita bisa sebut dengan makanan ideal yang pantas, yang cocok untuk tubuh kita. Di dunia yang berdosa ini, sayuran ditambahkan untuk melengkapi buah-buahan. Pada zaman Nuh dan keluarganya, setelah mereka selamat dari air bah, daging ditambahkan. Dan daging adalah emergency food atau makanan darurat. Itu berarti bahwa ketika tidak darurat lagi, maka kita kembali kepada makanan tambahan, yaitu sayuran. Kalau mau kembali ke makanan ideal, yaitu buah-buahan, silakan. Kalau kita memiliki kemampuan menyediakan buah-buahan. Tetapi kalau tidak, maka berupaya kita makan buah, makan sayur. Dan kalau itu kita upayakan, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, pasti kita kembali lagi pada makanan original, makanan yang sesungguhnya, yaitu buah-buahan yang Tuhan ciptakan. Di dunia yang berdosa ini, saudara, kita mungkin sulit sekali untuk kita hanya makan buah saja. Karena pasti kita akan mengeluarkan biaya yang besar untuk hal itu. Dan lambung kita yang telah terbiasa dengan daging ini mungkin akan perlu belajar. Seperti renungan kita hari ini katakan, perlu belajar lagi. Nah, itulah sebabnya, mari dengan prinsip dalam renungan kita pagi ini, walaupun Tuhan sudah menyediakan semuanya, tetapi saya dan saudara punya hak memilih untuk makanan apa yang terbaik bagi diri kita. Dan kalau kita belajar untuk makanan yang terbaik bagi tubuh kita seperti yang Tuhan minta untuk kita makan, maka itu akan membuat kita sehat. Dan dengan kesehatan itu kita bisa gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Mari jaga kesehatan tubuh kita, agar dengan kesehatan itu kita menjadikannya untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, memimpin dan menuntun kami, hari-hari hidup kami, menghadapi setiap tantangan. Biarlah kiranya kami tidak berjalan sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Berkati kami dan pelihara kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya kami akan mendapati bahwa berkat-berkat Allah selalu kami rasakan, dan dengan itu kami boleh menyediakan yang terbaik, bahkan milik Tuhan kami kembalikan, tapi yang lain kami bisa gunakan untuk memuliakan nama-Mu dengan kecukupan dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Berkati pendengar renungan pagi di mana saja berada, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati media ini, biar dapat menyajikan sajian-sajian kehidupan kerohanian yang baik, melalui pelajaran-pelajaran untuk kehidupan rohani setiap pendengar. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.